Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Jadi Menteri Pan-RB Ibu Rini Widianti ini meminta agar instansi tidak mem-PHK para honorernya gitu ya. Artinya para honorer diberikan kesempatan sepenuhnya agar mereka bisa mendaftar sebagai P3K di tahun 2024 ini. Terutama bagi para honorer yang masuk dalam database BKN gitu ya. Jadi jika mereka tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi P3K tahap pertama, mereka diberikan kesempatan untuk mendaftar sebagai P3K di tahap kedua atau gelombang kedua. Dan bagi para honorer atau tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam database BKN juga bisa melamar sebagai P3K di tahap kedua. Tetapi nantinya jika memang kuota formasi P3K yang dibuka sudah terpenuhi di gelombang pertama atau tahap pertama, tentunya para honorer atau tenaga non-ASN ini bisa dialihkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Yang jelas Menteri Pan-RB berharap dan meminta agar instansi tidak melakukan PHK terhadap para honorernya. Bahkan Menteri Pan-RB juga sudah mengeluarkan surat yang isinya adalah instruksi terkait dengan penganggaran gaji bagi honorer atau pegawai non-ASN untuk tahun 2025. Sehingga hal ini tentunya menjadi titik terang, menjadi jawaban bahwa nantinya honorer tetap akan dipertahankan dan tidak akan di-PHK. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan Menteri Pan-RB yang meminta agar instansi, dalam hal ini pemerintah daerah, tidak melakukan PHK terhadap honorernya gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Menpan RB Rini minta Pemda tidak PHK honorer, alihkan semuanya. Kita coba bacakan ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widianti ini mengimbau Pemda tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer. Pemda diminta untuk memberikan afirmasi kepada seluruh honorer database Badan Kepegawaian Negara maupun non-database untuk mengikuti seleksi P3K 2024 tahap kedua. Bila formasi yang tersedia tidak mencukupi dengan peserta seleksi P3K 2024, maka Pemda diminta mengakomodasi honorernya ke P3K paruh waktu. Sesuai target pemerintah, 1,7 juta honorer yang masuk database BKN akan diangkat menjadi ASN dalam seleksi P3K 2024. Kata Menpan RB Rini Rabu 18 Desember 2024. Bagi honorer non-database diberikan kesempatan ikut seleksi P3K 2024 untuk mengisi formasi P3K penuh waktu yang kosong. Jika kemudian formasi P3K penuh waktu ternyata habis, mengingat usulan Pemda minim, maka baik honorer database maupun non-database akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Ketentuannya sebagaimana tertuang dalam Kepmenpan RB 347 tahun 2024 untuk formasi teknis, Kepmenpan RB 348 tahun 2024 untuk formasi guru, dan Kepmenpan RB 349 tahun 2024 untuk tenaga kesehatan. Sebelumnya, Menpan RB Rini pada 12 Desember 2024 telah mengeluarkan surat nomor bla 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 tertanggal 12 Desember 2024. Dalam surat tersebut diperintahkan masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK, baik instansi pusat maupun instansi daerah untuk menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN alias honorer. Pemerintah pusat maupun Pemda harus tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN P3K, tegas Menteri Rini. Jika jumlah pegawai non-ASN atau honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka mereka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu.
Dengan demikian, kata Menteri Rini, anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan Pemda maupun instansi pusat. Nah, honorer yang diangkat P3K paruh waktu ini anggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Jadi, gaji P3K paruh waktu ini di luar belanja pegawai. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan Pemda. Nantinya saat Pemda punya kemampuan anggaran, P3K paruh waktu ini diangkat otomatis ke penuh waktu BBR-nya. Pada prinsipnya, tegas Menpan RB ini tidak ada PHK. Gaji honorer tetap dialokasikan di 2025. Kemudian, honorer yang tidak ada formasinya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sebelumnya, Menpan RB Rini Widiantini dalam suratnya menjelaskan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini ada 4 hal yang perlu kami sampaikan kepada PPK instansi pusat dan daerah, tegas Menteri Rini. Adapun 4 instruksi Menpan RB Rini Widiantini sebagai berikut. 1. Mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan P3K tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan P3K. 2. Sesuai surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor bla 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 tanggal 27 September 2024, hal jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 dan proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tahun 2024 sedang berlangsung. 3. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal. 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah A. Tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. B. Apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. C. Bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan Menteri Pan RB Rini Widiantini yang meminta Pemda untuk tidak mem-PHK para honorernya gitu ya. Jadi sudah muncul banyak berita juga ya. Jadi masing-masing Pemda atau pemerintah daerah mengikuti instruksi dari Menteri Pan RB ini. Jadi mereka tidak akan mem-PHK para honorernya, bahkan memberikan kesempatan seluas-luasnya agar para honorer atau tenaga non-ASN bisa berjuang dalam seleksi P3K di tahun 2024 ini. Tetapi lagi-lagi yang jelas kita masih menunggu aturan atau regulasi, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.